Halo semua, perkenalkan kami kelompok 1 kelas analisis sosial selaku perwakilan dari mahasiswa Undip akan menjelaskan mengenai analisa sosial tentang pelecehan seksual yang marak terjadi di Indonesia sebagai syarat penyelesaian tugas analisis sosial. Selamat menyaksikan. Sabtu 2 April 2016, sekitar pukul 11.31 waktu Indonesia Barat, 14 tersangka berkumpul di rumah salah seorang tersangka berinisial DE dan meminum tuak. Kemudian sekitar pukul 12.31 waktu Indonesia Barat, dalam keadaan mabuk, ke-14 tersangka keluar dari rumah dan duduk di tepi jalan perkebunan karet di Desa Kasihe Kasubun, Kecamatan Padang, Ulak Tanding. Sekitar pukul 13.31 waktu Indonesia Barat, para pelaku yang sedang berkumpul melihat Yuyun pulang sendirian. Yuyun pulang dengan membawa alas meja dan bendera merah putih untuk dicuci sebagai persiapan upacara bendera hari Senin. Jarak dari sekolah ke rumah Yuyun kurang lebih 1 kilometer dan melewati jalan sawangan kebun karet. Kemudian para pelaku yang melihat Yuyun langsung mencegat dan menyekapnya. Kepala Yuyun dipukul dengan kayu, kaki dan tangannya diikat, kemudian lehernya dicekik. Lalu secara bergiliran, pelaku memerkosa Yuyun. Bahkan ada pelaku yang mengulangi perbuatannya 2 hingga 3 kali. Tidak sampai di situ, pelaku kemudian membuang tubuh Yuyun ke jurang. Pelaku kemudian menutupi korban dengan dedaunan dan kembali ke rumah masing-masing. Dari hasil visum, korban sudah meninggal saat pemerkosaan sedang berlangsung. Dari penyelidikan petugas kepolisian setempat, pada Sabtu 9 April 2016, sekitar pukul 3:01 waktu Indonesia Barat, kembali ditangkap 9 tersangka lainnya, yakni Suket, 19 tahun, Bobby, 20 tahun, Faisal, 19 tahun, Zainal, 23 tahun, Febriansyah Saputra, 18 tahun, Sulaiman Syah, 18 tahun, AL, 17 tahun, SU, 16 tahun, dan Eka, 16 tahun, yang masih berstatus pelajar, serta kakak kelas Yuyun di SMP tempat Yuyun bersekolah. Ternyata para tersangka berasal dari Desa Kasihe Kasubun dan rata-rata tidak bersekolah lagi. Saat ini, 2 pelaku lagi dalam pencarian. ASG merupakan ajaran sah dari gereja yang terkait langsung dengan persoalan ekonomi, sosial, dan politik di dunia. Tujuan dari ASG adalah untuk mengajak masyarakat, terutama yang beragama Katolik, untuk terlibat langsung dalam mewujudkan keadilan dan perdamaian di dunia. Prinsip ASG adalah mengajak kita untuk lebih berhati-hati dalam mempertimbangkan, menilai, dan bertindak dalam menanggapi sebuah permasalahan yang terjadi di dunia. Dokumen yang mengajarkan tentang ASG salah satunya adalah Gaudium et Spes, di mana dokumen ini menegaskan bahwa semua manusia diciptakan sesuai dengan citra Allah. Hak asasi manusia tidak boleh dicabut secara paksa, dan kodrat antara perempuan dan laki-laki itu sama di mata siapapun, baik di mata hukum dan di mata Allah. Tidak ada yang boleh mencabut hak asasi manusia pribadi secara paksa siapapun itu. Dalam kasus ini telah terlihat bahwa pelaku melanggar salah satu dokumen gereja, yakni Gaudium et Spes, di mana seperti yang telah saya jelaskan tadi, Gaudium et Spes ini menegaskan bahwa kodrat atau derajat dari laki-laki dan wanita itu sama, dan tidak ada yang boleh mencabutnya, siapapun orangnya. Di sini aku akan menjelaskan mengenai Mirialis Digitatum artikel ke-29, di mana di sini diketahui bahwa munculnya pria dan wanita sebagai penolong yang sepadan dengannya. Di sini dimaksud bahwa wanita itu akan mendampingi pria sampai tua nanti. Selanjutnya ada kesatuan dari 2 orang, karena di sini pria dan wanita akan menjalin ikatan cinta yang nantinya akan tumbuh bersemi di dalam ikatan rumah tangga itu sendiri. Yang selanjutnya ada di mana diskriminasi terhadap perempuan itu harus dihilangkan, karena diskriminasi ini akan menjadi pembatas antara pria dan wanita. Kebanyakan orang menganggap bahwa wanita itu tidak bisa apa-apa, yang menganggap bahwa wanita itu memiliki
harkat yang di bawah pria, karena sebetulnya harkat dan martabat wanita dan pria itu sama-sama saja sesuai dengan harkat di mata Tuhan. Seperti itu. Terima kasih. Dokumen gereja juga tidak hanya membahas diskriminasi terhadap perempuan. Hak asasi manusia terkandung dalam dokumen Justitia in Mundo. Para uskup berhimpun dan bersidang, serta menelorkan keprihatinan tentang keadilan dalam tata dunia. Misi Kristus dalam mewartakan datangnya kerajaan Allah mencakup pula datangnya keadilan. Misi gereja dan keadilan merupakan dua elemen yang tidak bisa dipisahkan. Soal-soal yang berhubungan dengan keadilan dan perdamaian, hak asasi manusia, keadilan dalam gereja, keadilan dan liturgi, serta kehadiran gereja di tengah-tengah kaum miskin. Dalam dokumen ini, kasih lebih dijelaskan mendalam untuk manusia oleh Yesus Kristus. Hukum kasih adalah inti ajaran Yesus Kristus yang mencakup perintah mengasihi Allah dan sesama, supaya semua orang saling mengasihi seperti Kristus telah mengasihi kita. Dokumen ini menegaskan perintah Yesus itu sendiri, sebab dari kasih ini lahirlah dokumen tersebut sebagai pewarta kebenaran akan kasih Kristus dalam masyarakat. Tanpa kebenaran ini, akan terjadi kekacauan sosial di seluruh bumi seperti kasus ini. Orang-orang akan menjadi egois dan merusak hidup orang lain. Hal ini diperjelas dalam artikel 5 Caritas in Veritate, bahwa tanpa kebenaran, tanpa kepercayaan dan cinta yang terhadap yang benar, tidak ada kesadaran dan tanggung jawab sosial, dan tindakan-tindakan sosial berakhir sebagai tindakan melayani kepentingan pribadi dan diarahkan pada kekuasaan yang menghasilkan perpecahan dalam masyarakat, terutama dalam masyarakat global pada masa-masa sulit seperti sekarang ini. Pendidikan kurang serta lingkungan yang tidak besar menyebabkan para pelaku tidak menerima pendidikan karakter yang seharusnya. Akibatnya, para pelaku memiliki kelainan cara berpikir. Hal tersebut dibuktikan dengan mereka meminum tuak sampai mabuk. Seseorang yang berada dalam kondisi mabuk tidak dapat berpikir dengan jernih. Hal itu menyebabkan pelaku menjadi lepas kendali dan menjadikan korban sebagai sebuah sasaran untuk pelampiasan berupa pemerkosaan. Perilaku yang sudah membabi buta tidak dapat dihentikan dan berakhir dengan kematian bagi korban.